Kalau lihat, wow, kalau lihat dari segi draftnya, tim Liquid ID sebenarnya punya keunggulan yang lebih banyak ya. Iya. Dari damage potensialnya juga, dari survivability-nya juga. Tapi ya kita akan melihat bagaimana eksekusi dari kedua belah tim ini. Karena 1 poin sekarang sudah dipegang oleh RRQ Hoshi. Yap, 1 poin sudah dipegang oleh RRQ Hoshi. Akankah di game yang kedua tim Liquid ID bisa menyamakan kedudukan? Atau memang match ini akan langsung diselesaikan saja? Jadi sekali lagi, EPL Arena pada suaranya. Oke. Terbus pastinya ya dengan adanya satu tamparan yang dihadapi oleh tim Liquid ID. Dengan comeback yang cukup menyakitkan. Sementara head to head antara kedua belah gold laner sekarang sudah terlihat nih. Aaron Chiki yang gak gentar main di depan idolanya. Iya, ganti-gantian emang itu ngasih damage tadi ya. Gitu aja deh. Iya, lu Barter. sekali, gua sekali. Lu sekali, gua sekali. Barter. Barter. Barter damage. Oh, terdengar ya Viva RRQ di belakang. Tapi ya kalau ngeliat dari landing phase nih Prof KB. Moskow punya power tersendiri mungkin ya di atas dari Nathan. Wih. Iya ya, buat early game kayaknya masih fine sih. Mungkin gara-gara ada Spear of Misery itu yang membuat sedikit miskalkulasi dari Skylar-nya. Didorong ke belakang dengan efek knockback. Sehingga dia nggak dapetin last hit-nya. Tapi untuk sekarang dengan adanya pemilihan dari Bargain Hunter. Walaupun Skylar nggak dapetin last hit, nggak akan ada jadi masalah. Karena mau gimana pun nanti itemnya akan lebih murah untuk bisa didapatkan oleh Skylar. Oke, dan kalau ngeliat wow Rapture juga ya, ini benar-benar sekarang fokus ke arah damage dulu nih untuk RRQ ya. Kayak Rapture. tadi game 1 lebih ke defensif. Fight panjang, tenacity, tapi sekarang ada cerita yang berbeda juga. Oke, kondisional yang mungkin juga ya membawa adanya perbedaan dari segi setelan emblemnya. Sementara masih anteng-anteng aja nih di arah bawah dan Idok udah mulai masuk. Oke, Idok mulai hadir untuk bisa memberikan bantuan terhadap Skylar. Namun satu wave ini tidak ada yang terlewat pula untuk Iron. Nggak ada ya yang hilang satu, tapi ya Fabian. Oke, ini tempat berbeda. Rins masih bisa menghadang pergerakan dari Fabian bersama dengan Sutsujin pula. Oke, dan begitu pun dengan adanya Dairen akan menjadi garda terdepan pastinya. Membuat dari Aran kali ini harus mundur terlebih dahulu. Power clear yang sedang dimaksimalkan dengan adanya Yeskiel dan Widih mencoba untuk langsung membantu karakter Turtle yang sudah muncul. Oh ini farming speednya lumayan juga dari Favian karena pemilihan dari Impurage juga kan. Dia jadi lebih gampang untuk mendeliver damage ke area jungle. Sehingga untuk mendapatkan level yang kelima kayak bukan jadi hal yang sulit bagi Favian. Tetsujin malah sekarang yang harus bisa mengejar level kelima tersebut untuk adu retribution. Yap, sekarang pertempurannya akan terjadi. Belum ada yang terlihat lagi tapi penalty zone yang tadi menabrak ke bagian belakang. Coba lihat. Ada lagi satu Spear of Destruction namun untuk sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh Rinsya. Tapi daerahnya di tempat yang berbeda malah menjadi korban susulan pula. Oke, satu tukar satu tapi masalahnya juga Turtle bisa diamankan oleh RRQ. Sementara Idok ini masih men-screening pemain-pemain dari tim Liquid. Yap, dan juga untuk Idok terjebak sendirian di atas tersebut. Akankah langsung mau dihabiskan begitu saja dan benar menjadi milik dari Favian. Namun sekarang Sutsujinnya langsung dikejar oleh Favian dan Sutsujin lebih memilih untuk bisa pergi dari area tersebut. Dan Yeskiel akan menjadi korban dan Yeskiel masih selamat. Purify ya. Yang ke-trigger juga pastinya, tapi ternyata di arah bottom lane. Oke, entropinya keluar, sedikit lagi yang tersisa. Pertempuran di antara kedua player dan Skylar tidak mau memaksakan keadaan. Wah, ngilu sih ngeliatnya ya. Tapi kalau ngeliat dari game kali ini cukup seimbang dan Sutsujin ini udah mulai coba untuk bisa targeting terhadap Aran, tapi sepertinya Aran masih belum jadi target yang optimal ya. Ya walaupun mendapatkan turtle yang pertama, tapi level dari Favian sedikit lebih unggul karena dia farming patternnya jauh lebih advance dibandingkan Sutsujin. Ada beberapa monster jungle yang seperti diambil atau terambil oleh Favian itu sendiri. Sehingga membuat kali ini levelnya pun cukup berimbang. Tapi tinggal tunggu untuk next inisiasinya. Siapa yang akan buka teamfight terlebih dahulu. Karena dari tadi kita lihat Dairen dan juga Idok menjadi garda terdepan yang sangat powerful sekali. Zoning out, Flicker Detona's Welcome yang gak ragu-ragu langsung targetingnya ke Favian. Dan sebenarnya Stadium Sight untuk bisa memberikan efek cooldown reduction. Agar nanti electrifying beats-nya lebih bisa di-spam juga ketika ada di turtle yang kedua. Sakit banget dan cepat banget juga dengan entropi yang sudah dikeluarkan dan Iron Shiki tetap berada di dalam laning yang dia milikin. Tapi kalau bicara tentang team fight juga, tim Liquid ID harusnya punya keunggulan lebih dengan adanya Chain CC ya, Prof. Dan sisi yang bisa mereka maksimalkan, ada Archater, ada Penalty Zone juga, Mind Eater. Targetnya siapa? Wah, berhasil mendapatkan ke arah satu player, namun untuk sekarang Detona's Welcome-nya akankah sempat untuk bisa mendapatkan ke arah satu player di mana Dairen yang pun masih berhasil selamat di dalam area tersebut. Dairen terbakar di dalam tubuh, tapi Dairen
tidak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan Favian berusaha untuk bisa kabur walaupun ada Ring of Punishment di bawah kakinya. Wow, dan ini adalah satu buah gangguan yang berarti dari Glorious Pathway dan juga Frigid Glacier. Ini sudah dipastikan sulit untuk bergerak. Seperti yang aku pertanyakan tadi, siapa targetnya? Lini depannya terlalu strong. Hylos ditambah Barats. Ini dua tipikal hero yang nggak bisa di take down dengan mudah. Butuh Demon Hunter Sword, butuh Malefic Roar. Dan Favian juga butuh lebih daripada sekedar Stallium Sight. Butuh damage yang lebih pasti lagi untuk bisa menumbangkan bagaimana lini depan tersebut. Dan Aran sendirian, bisa Aran bertahan karena sekarang Aran masih berjuang, satu terakhirnya Aran. Hilang sendirian. Oh, dua pemain bergerak ke arah atas, Aran yang ditarget tapi Idok juga masih mencari nih. Lini depan dari tim Liquid ID terutama Widi. Yang kalau bisa ya dibungkam aja, jangan sampai nantinya melakukan inisiasi yang cukup mengerikan. Wah, ini targetingnya lagi sih. Karena lini belakangnya, Skylar-nya juga susah untuk dijangkau. Tapi lini depannya juga sulit sekali untuk bisa dihancurkan. Benteng yang begitu kuat dari kawanan RRQ Kyoshi. Kali ini dari segi grafik terlihat sudah bagaimana cara ofensivitas mereka di game yang kedua. Yap, Glorious Pathway dikeluarkan, namun sekarang dengan satu katapult masih tertinggal di atas tersebut. Tapi Rinsnya masih berusaha untuk bisa kabur. Masih ada peran offense di dalam tubuhnya, tapi Rins langsung menghilang mulai dengan saat cepat. Dan juga Idok sendirian, tapi masih ada Revitalize di dalam tubuhnya. Dan Skylar di bagian belakang bersiap untuk bisa mengatakan damage kembali. Dan Widi terjebak sendirian untuk kali demi X-Man memanggil kembali Aran. Akankah mereka mau melakukan semua tim fight kembali? Tapi Detona's Welcome masuk ke dalam tubuh dari Aran, penalti zone. Idok menjadi korban, Dairon menjadi orang terdepan dan sekarang Setsujin hadir untuk bisa memberikan sebuah backup terhadap rekan-rekannya. 3 player begitu mengerikan, menghancurkan, membombardir pertahanan dari tim Liquid ID. Wah, simfoni yang begitu baik dari RRQ Hoshi berhasil untuk bisa men-take down 3 pemain dari tim Liquid ID. Ternyata pertukaran mencoba untuk dilakukan juga oleh Aaron Shiki bergerak ke arah atas, tapi ternyata Rins siap siaga untuk langsung mengusir dan bahkan outer turret harusnya tetap hancur sih. Ya, itu dia. Bagaimana RRQ Kyoshi ketika sudah mendekati menit yang ke-7, mereka akan selalu bermain dengan Nathan. Nathan tipikal hero yang sebenarnya nggak terlalu meta di patch yang sekarang, tapi di tangan RRQ jadi meta. Setsujinnya tadi mencoba untuk bisa mendapatkan cara dari YSKL, tapi YSKL dengan dominatornya. Dan dia sudah siap untuk bisa menghantarkan damage yang begitu mematikan. Dan bahkan ini untouchable Skylar. Semuanya dijaga dan bahkan kalau ngelihat dari mekaniknya juga, dia super safety juga di lane-nya. Sehingga sulit pastinya untuk bisa di pick off oleh pemain-pemain tim Liquid ID. Dan ini dia, Banana. Wih, ada Banana. Halo. Hola Banana. Nah, kunjungi juga channel official streamer MPL ID pastinya ya. Tadi ada Clay, sekarang ada Banana nih. Siap, nih mereka lagi di Semuanya sama udah kayak gitu. Semuanya sama gayanya. Iya, hancurlah sudah, tapi itu sekarang malah mengakibatkan pergerakan yang dimiliki oleh Favian lejap seketika. Wow, dan bahkan kalau ngelihat dari Joy, ini cukup sulit untuk bisa menembus ini belakang. Karena ngelihat dari Dairon ini juga dia punya targeting loh. Ya. Optimal. Detona's Welcome yang dari tadi sangat on point sekali. Bahkan berkali-kali loh. Dairon dengan Baratsnya mampu untuk men-shutdown pemegang Retribution. Favian yang nggak bisa hadir dan bahkan sakit hilang banget. dari Shiki. Wow. Sakit parah. Wow. Seperti apa yang dilakukan oleh Favian di game yang pertama, sekarang di game yang kedua dibalas oleh Setsujin. Wow. Lunas ya. Lunas. Karena memang dari modalnya juga Blade of Despair sebagai item kedua. Plus Rapture juga. Ditambah lagi sekarang dia memiliki Fury Hammer. Ini akan mengerikan sekali dari Setsujin. Front to back pun pasti akan dijalankan tentunya. Oke. Sementara untuk bisa men-trigger terlebih dahulu ya untuk pasif-pasif dari base turret. Ini sudah dilakukan bergerak ke arah top lane. Sementara ngeliat Favian split push. Apakah itu menjadi satu buah kunci untuk tim Liquid ID, Prof? Kayaknya bisa jadi jawaban, tapi nggak selamanya. Karena dari tadi kalau kita lihat, penguasaan map dari RRQ Kyoshi ketika di atas menit yang ke-7 udah hampir 70% mereka kuasai. Sehingga mau nggak mau, sekalipun nanti tim Liquid ID keluar, bakal ada geng kecil yang bisa mereka jalankan dengan formasi 3-2. Respon cepat dari RRQ pun pasti bisa dijalankan. Sehingga sekalipun split push terjadi, pasti akan ada korban dari kubu lainnya. Either Aran atau Widi yang bakal dimakan. Oke, frontline-nya ya udah pede banget pastinya dengan item yang sudah mumpuni. Sementara eksekusi terhadap Lord kali ini dilakukan. Tombak numpang lewat. Tidak Numpang apa, lewat. cuman sambil ngecek juga dan akhirnya Lord menjadi milik dari RRQ Hoshi. Favian? Yap, sementara sekarang Skylar sakit banget damage-nya, coba lihat. Skylar udah pede loh 1v1 bersama dengan Favian. Itu makanya aku bilang kan, gak semua tim
bawain Nathan di patch yang sekarang. Tapi RRQ bisa maksimalin Nathan di menit yang ke-7. Selalu mereka bareng jalannya sama Nathan. Padahal Nathan hero late game. Yes. Tapi bayangkan di bawah menit 12, Skylar sudah selesai dengan 3 item Holy Crystal di tangan dari Nathan. Ya, dan power juga sih memang ya, power pick pastinya untuk Skylar. Dan sekarang Lord akan berjalan di arah tengah. Defensif seperti apa yang harus dibawakan oleh tim Liquid ID, Bro? Yep. Ini defensifnya harus bisa maksimalin gimana Dairon dengan inisiasinya sih. Oke, Glorious Pathway langsung dikeluarkan tapi Idoknya terjebak sendiri di bagian belakang. Untuk kembali lagi menuju ke arah rekan-rekannya. Sementara Dairon dengan 2 bar SP di dalam tubuhnya. Dan Lord kali ini udah masuk dalam pekarangan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Mereka masih cukup santai. Favian mencoba untuk bisa menggocek ke arah beberapa player. Tapi ada Frost Breeze yang udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang Favian malah menjadi korban di dalam hal tersebut. Widi gagal untuk bisa membanting dan juga meng-knock up siapapun yang ada tepat di depannya. Oke, mereka bermain cukup disiplin. 10.000 gold yang dipegang oleh RRQ Hoshi. Mereka akan tabrak lagi. Oke, menit 10 akankah menjadi 1 menit yang dimana akan menjadi akhirnya bagian untuk RRQ Hoshi, dimana untuk sekarang arahnya mundur sedikit ke bagian belakang dari SKL. Lagi dan lagi harus bisa mempertahankan. Tapi Subsujin dengan 1 wave minion yang akan masuk lagi dalam pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Dan mereka seperti akan siap untuk bisa menutup ke arah match ini. 2-0 untuk RRQ Hoshi. Dan ini dia raja dari segala raja. Memutuskan win streak yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Regenerasi yang begitu luar biasa. Mampu